Bagaimana menjadikan orang itu beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seandainya ada misalkan ada satu orang yang pangkatnya tinggi. Tiba-tiba dia itu datang tidak dengan pakaian kebesarannya, yaitu dia mungkin pakai masker dan orang tidak bisa mengenalinya. Itu penghormatan orang ketika tidak kenal. Dengan kalau dia datang dengan pakaian kebesarannya dan orang semua mengenalinya, itu kira-kira lebih besar mana penghormatannya ketika orang kenal atau ketika orang nggak kenal? Ketika orang kenal. Contohnya gini aja dah. Umpama. Ini kan kajian di Raudhah ini ada Senin, ada Jumat. Ada Senin, ada Jumat. Umpama saya waktu kajian Jumat tempatnya Habib Novel. Saya datang pakai pakaian yang enggak biasa, saya pakai masker. Mungkin juga enggak pakai peci, saya pakai masker, kemudian saya pakai kacamata sekalian. Terus saya duduk di pojok. Itu kira-kira mungkin nyun ngapun, mungkin teman-teman Raudhah ngasih kopi saya aja mungkin enggak. Loh mungkin enggak dikasih kopi, kenapa? Sudah biarinlah telat toh. Mungkin begitu ya kan? Mungkin seperti itu. Mungkin saya juga enggak dapat bagian roti, mungkin begitu juga ya. Kenapa saya enggak dapat roti, enggak dapat kopi? Kemudian ada enggak kira-kira yang ngajak salaman? Ada yang apalagi ngajak foto, enggak ada juga ya kan? Enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Karena enggak kenal. Enggak kenal. Tapi kalau saya datang misalkan duduk pakai sorban dan lain sebagainya, saya baru duduk aja orang sudah bukakan jalannya. Iya kan? Saya baru duduk aja orang sudah bukakan jalan, kemudian setelah itu orang udah ngasih tempat yang terhormat. Kenapa? Karena kenal. Dulu Anda lihat enggak? Tahun lalu bulan Muharram ketika Habib Umar bin Hafid datang ke kota Solo yang kita cintai ini, itu penghormatan orang kira-kira luar biasa apa enggak? Biasa Pak, di Masjid Agung sampai ada kaca yang pecah Pak, orang rebutan Pak. Kadang orang rebutan bukan mau salaman Pak, mau lihat. Anda begitu, orang cuma mau lihat tuh sampai rebutan kadang-kadang. Tahun 94 pertama kali ketika Habib Anis mengundang Habib Umar ke Indonesia dan datang ke Hall Solo, itu Habib Umar duduk di belakang, tidak ada orang yang datang ketika itu ya. Habib Anis hormatnya luar biasa, tahu. Ulama-ulama tahu, tapi masyarakat umum ketika itu enggak tahu. Kenapa? Karena belum kenal lah. Adanya ketidakhormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kurangnya orang mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf. Kadang-kadang santri itu diajari untuk sangat hormat kepada gurunya, tapi kurang diajari untuk hormat kepada nabinya. Jadi kalau gurunya dihina dia akan marah, nabinya dihina dia nyantai saja. Nabi kan pemaaf. Ada jawabannya ada. Tapi Nabi kan pemaaf. Nabi itu enggak suka begitu. Loh, yang seperti itu terjadi apa enggak? Terjadi. Kenapa itu? Karena tidak mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah kenal Nabi Muhammad itu ternyata rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah punya ilmu tapi masih enggak bisa kenal sama Nabi Muhammad. Kenal kebesarannya loh ya. Enggak bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Mungkin ada orang sudah hafal sekian macam apapun juga, entah Sahih Bukhari, hafal Quran, macam-macam dia hafalkan, tapi masih enggak bisa mengenal Nabi Muhammad. Rezeki. Tugas kita gimana kalau ada orang yang kurang adab dengan Nabi? Tugas kita
Ayo kita kenalkan Nabi Muhammad kepada dia. Pelan-pelan aja. Ini Nabi loh. Ini Nabi yang Allah itu mengancam ngangkat suara melebihi suaranya Nabi aja. Itu diancam amal pahalanya itu bisa hangus. Padahal itu sahabat. Padahal itu sahabat. Apalagi orang biasa kayak kita kurang adab sama Nabi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyatakan itu di zaman Nabi kan zahir. Nabi ngomong ada orang suaranya lebih tinggi, itu amalnya bisa terhapus. Zaman sekarang kira-kira mungkin enggak itu terjadi? Imam Qurtubi mungkin aja. Pertama apa? Di antaranya satu, kalau dibacakan hadis Nabi tidak boleh ada yang bersuara. Dia mendengarkan. Atau yang kedua, di depan makam Nabi juga harus penuh adab. Atau yang ketiga, ketika ada ulama mengajarkan syariatnya Nabi, jangan ada yang berbicara. Makanya mohon maaf, ini perlu kita sampaikan kepada panitia pengajian dimanapun Anda berada. Anda mau buat pengajian itu bagusnya luar biasa, tapi jangan tujuan pengajiannya itu rame. Tujuan pengajiannya itu berkah. Lah, apakah akan turun berkah? Kalau ada pengajian misalkan dibacakan pujian untuk Nabi, ternyata di belakang ada yang joget. Jogetnya itu bukan joget karena rindu Nabi terus akhirnya otomatis joget, enggak loh, memang ini doyan joget orangnya. Apakah akan turun berkah? Pas dibaca pujian Nabi joget, pas ada ulama ceramah ngobrol. Anda jangan bangga kalau pengajian Anda rame tapi yang hadir kayak begitu. Anda jangan bangga. Anda harusnya prihatin. Saya sepi enggak apa-apa pengajian saya, tapi yang datang itu pulang cinta sama Nabi. Yang datang itu pulang dapat ilmu, yang datang itu pulang lisannya sholawat. Jangan datang pengajian, pulang lisannya ngobrol yang gak jelas. Jadi datang pengajian ternyata selfie sama perempuan di area lokasi pengajian. Buat apa? Nah, kalau Anda sudah berikhtiar tiba-tiba terjadi seperti itu gak ada masalah. Tapi Anda harus tahu bahwa tujuan pengajian itu bukan untuk rame-ramean orang. Ini bukan konser. Pengajian itu beda. Tujuan pengajian itu adalah dikumpulkan orang. Seandainya akan ada banyak. Semoga yang kumpul tujuannya dapat berkah itu banyak. Boleh, bagus. Tapi harus lihat ini adabnya dijaga enggak ya ini ketika pengajian. Harus mengupayakan itu. Kenapa? Karena kita kepengen dengan pengajian kita itu turun Jadi kita tuh harus sekarang membiasakan urusan-urusan kecil yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kita akan agungkan dengan pengagungan yang maksimal. Atau di Maulid Al-Barzanji gimana? Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntung sekali. Orang yang hidupnya itu apa? Pengen mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Saya malam hari ini, pengajian malam hari ini, sukses atau tidak, bukan dari sekian banyak orang memenuhi musola ini, enggak. Kan itu. Suksesnya pengajian ini ketika nanti jenengan pulang, jenengan niat. Ya Allah, pengen berbuat apa ya buat nyenengin Nabi Muhammad. Gimana ya caranya beradab kepada Nabi? Ya Allah, saya semakin beradab kepada Nabi. Itu suksesnya pengajian kita ini. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita semua seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang adab sama Nabi, ya udah. Mungkin ya salah guru, karena awal salah guru, ya kita kenalkan dengan ada pelan-pelan tuh dengan masalah adab kepada Rasulullah SAW.